Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para subscriber dan juga teman-teman semua. Nah, video kali ini kita ingin menangani ini sepeda motor Beat F1 starter kasar itu dengan keluhan bunyi nangis ya. Ini kebetulan saya menanganinya di Beat F1, tapi buat sepeda motor Beat series lainnya juga sama ya, Vario, Uvi, Genio ataupun jenis Honda lainnya itu sama, dan juga Matic lainnya itu hampir sama juga, baik itu Yamaha, Suzuki series atau yang lainnya. Nah, ini kita mulai pembukaan ataupun pelepasan dari bak CVT, poli belakang, dan juga di bagian baut penahan dari bagian gearboxnya ataupun di bagian gigi gardannya ini di bagian belakang. Nah, ini kita lepas ya satu-satu bautnya. Bautnya itu berada di bagian sebelah kiri dari sepeda motor ini, jadi kita wajib lepas poli belakang dan juga CVT ataupun bak CVT dari sepeda motor ini. Nah, lanjut kita buka aja di bagian ini tinggal kita ketok sedikit dan kemudian kita tarik seperti ini. Nah, ini udah terlepas ya. Seperti inilah bentukan dari gigi rasio ataupun gigi gardan. Oke, baik, ini udah selesai kita lakukan pembongkaran di bagian gearbox ataupun di bagian gear gardangnya. Ini udah kita bongkar, dan juga disinilah bentukan dan juga masalah dari kendaraan teman-teman semua, dan juga masalah pada kendaraan yang saya lagi tangani ini dengan keluhan suara nangis ya. Itu suara nangis, itu masalahnya terdapat di bagian gigi gearbox belakang sini. Nah, jadi buat teman-teman semua yang punya masalah yang sama seperti yang saya lagi tangani di sepeda motor Beat F1 starter kasar ini, jadi ini bisa jadi referensi juga, tujuannya buat teman-teman semua yang punya masalah dan kendala yang sama seperti ini. Nah, oke. Di sini kita udah belikan barangnya. Itu baik gigi di bagian as roda belakang sini, dan juga komponen dari aspolinya ini udah kita belikan barunya. Nah, ini udah kita belikan yang oriennya, tinggal kita rakit. Dan juga untuk bearingnya kita lagi cek-cek juga. Nah, lantaran kita pasti otomatis di bagian aspoli ini bearingnya udah wajib ganti. Nah, ini kita belikan juga di bagian bearing aspoli ini. Jadi ini yang pertama kita beli cuma di bagian sini aja untuk bearing-bearingnya, dan kelanjutannya di bagian sini kita cek terlebih dahulu, baru kita bisa pastikan bearing yang mana aja yang wajib kita ganti yang lainnya. Jadi setelah kita lakukan pelepasan di bagian sini, jadi di bagian gigi-gigi ini tinggal kita copot aja. Nah, ini tinggal kita tarik aja di bagian gigi tengah terlebih dahulu agar nggak berceceran ya, agar nggak jatuh. Jadi masalah dan kendala yang menyebabkan suara nangis itu terdapat di bagian gigi-gigi ini, gigi rasio ya. Jadi gigi ini biasanya yang mengakibatkan bunyi nangis ataupun nyiul seperti keluhan teman-teman semua, yaitu di bagian gigi ini bisa aja telat ganti oli gardan ya. Gigi-gigi ini bermasalah itu bisa aja diakibatkan oleh gigi gardan atau oli gardan, maksud saya itu telat ganti. Oli gardan telat ganti, oli yang kurang, atau oli KW, atau bahkan paling banyak terjadi kasusnya yang saya temukan yaitu gigi rasio ini haus, itu diakibatkan oleh air yang masuk ke bagian box dari gearbox dari gigi gardan ini. Jadi ini gigi rasio ini olinya bercampur dengan air itu, baik itu teman-teman semua menerjang banjir. Jadi buat teman-teman semua yang menerjang banjir, cek juga di bagian oli gardan, dan atau bahkan wajib teman-teman semua ganti di bagian oli gardannya juga. Jangan cuma fokus di bagian oli mesin, karena kebanyakan rata-rata kasusnya itu di bagian oli mesin itu diganti habis menerjang banjir, tapi di bagian gearbox ini ataupun oli gardangnya nggak diganti. Itu kebanyakan ya. Jadi ini wajib juga buat teman-teman semua kuras olinya setelah menerjang banjir, dan juga bersihkan, kalau bisa 2 kali ganti, masukkan oli baru, perputaran lagi, dan kemudian baru keluarkan lagi, baru masukkan yang keduanya untuk pemakaian teman-teman berikutnya. Jadi ini untuk harga dan juga budget buat teman-teman semua, bongkar di bagian sini itu nggak begitu mahal ya. Dan juga untuk harga saya nggak begitu bisa berikan rincian, karena beda daerah beda harga. Untuk paketan ini daerah teman-teman semua bisa lebih murah atau lebih mahal untuk harganya, dan di sini di tempat sini juga bisa aja lebih murah atau lebih mahalnya. Nah, itu tergantung daerah teman-teman sendiri, jadi saya nggak bisa kasih harga. Jadi untuk harga ini saya cuma bisa kasih gambaran untuk daerah Riau, Kabupaten Rokan Hulu, tempat saya tinggal sekarang ataupun tempat saya berada, buka bengkel. Itu untuk pergantian sini yang udah saya belikan ini, barang-barangnya ini, barang-barang yang udah saya belikan ini, satu paket semua gigi-giginya dan satu bearing ini, itu kisaran
sekitar 550 ribuan. Nah, untuk barangnya aja, belum packingnya kalau umpamanya wajib ganti, dan belum olinya, dan belum jasanya. Jadi seperti itu gambarannya. Bisa aja ini habis-habis 700 sampai 7,5-an untuk jasa, oli, packing, atau 6,5-an sampai 7,5-an. Nah, sekitaran itu ya. Jadi nanti ini belum bisa kita pastikan karena di bagian bearing-bearing yang berada di sini ini perlu kita lakukan pengecekan juga. Dan juga ini bagian bearing ini kita tadi belikan barang terlebih dahulu, baru kita lakukan pengecekan di bagian sini. Jadi ini bearing-bearing wajib kita cek terlebih dahulu, baru kita bisa pastikan. Kalau umpamanya di bagian bearing ini nggak kena, itu biasanya dananya bisa habis sampai 6,5-an lah ya, 6,5-an. Jadi untuk harga teman-teman semua nggak bisa patokan harga yang saya terapkan di sini. Saya nggak bisa, teman-teman semua nggak bisa matokkan juga karena beda tempat, beda daerah, beda harga, dan juga beda juga untuk pergantiannya. Nah, teman-teman semua juga bisa jadi cuma ganti gigi-gigi yang relatif, atau teman-teman semua bisa aja ganti gigi-gigi yang mungkin nggak satu set, juga bisa mengurangi suara nangisnya. Dan juga bisa saja teman-teman semua nggak ganti di bagian bearing-bearing ini, dan bisa juga ganti bearing-bearingnya. Jadi itu harganya nggak bisa kita patokkan ya, cuma bisa kasih gambaran seperti yang saya tangani dan daerah saya harganya kisaran seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman semua seperti itulah gambaran dari harga ataupun budget yang perlu teman-teman semua siapkan untuk perbongkaran di bagian kardang dari sepeda motor Matic teman-teman semuanya. Nah, ini untuk pelepasan di bagian aspoli belakang sini kita butuh pelepasan dari dua baut di sini. Nah, ini baut untuk penahan dari bearing aspoli belakang pada sepeda motor Matic ini. Nah, ini dua baut 10 yang wajib teman-teman semua lakukan pelepasan terlebih dahulu. Ini yang saya maksud, yang wajib teman-teman semua lakukan pelepasan terlebih dahulu, baru kita lakukan pengetokan di bagian sebelah sana. Nah, seperti ini cara untuk pelepasannya. Untuk pelepasannya ini kita gunakan bambu sok seperti ini, yang mana mentok di bagian sini, jangan di bagian drat sini atau di bagian gigi sini. Nah, kalau umpamanya teman-teman semua, apalagi kalau ini bagian aspolinya masih digunakan ataupun dipakai, jadi ini wajib teman-teman semua ujung sini utamakan mentok di bagian sini. Nah, ini seperti ini, dan tinggal lanjut kita ketok. Nah, seperti itu, dan ini udah terlepas dah. Dan juga ini di bagian seal juga wajib teman-teman semua lakukan pergantian kalau umpamanya bocor seperti ini. Nah, ini udah bocor ya, ini udah bocor, jadi wajib kita lakukan pergantian. Nah, ini aspoli, karena berhubung di bagian sini kita udah belikan barangnya, ini udah kita belikan barangnya, jadi kita cuma ambil di bagian spi ini aja. Ini bagian spinya kita ambil, ini aspolinya, ini aspoli. Ini aspolinya seperti ini bentukannya, dan ini bearingnya. Nah, ini tinggal kita masukkan bearing yang baru, dan juga spi ini kita ambil kan. Ini butuh kita lakukan pengetokan ya di bagian bearingnya untuk memasukkan. Jadi ini spi yang saya maksud kita butuh lepaskan. Nah, ini spinya tinggal kita copot aja di bagian spinya ini. Nah, ini yang perlu kita lakukan, yang perlu kita ambil ya, ini wajib kita ambil untuk di bagian sini nantinya. Nah, nanti kita akan lanjutkan proses dari pemasangan di bagian bearingnya ini. Nah, untuk langkah berikutnya kita lepas di bagian bearing ini terlebih dahulu. Nah, untuk pelepasan dari bearing ini itu kita butuh bikinkan alat seperti ini. Nah, ini cara manualnya ya. Jadi buat teman-teman semua, barangkali nanti kalau menonton video ini pakai las lebih cepat bang. Nah, pakai las itu tentunya lebih cepat. Yang pertama, alasan saya nggak menggunakan las, yaitu kita nggak pakai alat las di bengkel saya ya. Saya nggak menggunakan alat las di bengkel. Dan juga untuk di bagian sini, saya rasa kalau umpamanya kita gunakan alat las, ini akan panas di bagian bearing dan membuai di bagian sini. Nah, di bagian sini bisa aja nanti melonggar karena kekuatan panas dari
panasnya posisi kita ngelas nantinya. Nah, ini untuk pelepasannya saya gunakan cara manual menggunakan as seperti ini. Ini as saya bikinkan di bagian sini seperti ini. Saya gerinda. Untuk pembuatan ini saya nggak videokan. Jadi buat teman-teman semua tinggal bikinkan alat seperti ini dari as bekas. Nah, seperti ini. Ini untuk mengait ya. Fungsinya untuk mengaitkan di bagian sini. Dan di bagian sini tinggal kita ganjal menggunakan as satu lagi. Nah, ini tinggal kita lanjut ketok di bagian as yang satunya untuk posisinya agar dia menahan. Nah, tinggal di bagian sini lanjut kita ketok perlahan. Nah, seperti ini. Ketok perlahan aja seperti ini. Nah, jadi teman-teman semua lakukan pengetukan perlahan aja. Nah, cukup seperti ini dan kemudian kita putar balik seperti ini. Nah, lanjut kita ketok lagi posisi di sini. Nah, putar lagi posisi di sini. Ini posisi payungnya tadi di sini ya. Pertama di sini dan di sini. Jadi dia agak rata. Jadi kita pindah-pindahkan arahnya. Nah, seperti ini. Kelihatan ya teman-teman semua, ini udah hampir keluar. Ini tinggal kita ketok perlahan seperti ini. Nah, ini udah miring ya, agak miring, jadi kita putar lagi arahnya seperti ini dan lanjut kita ketok. Nah, ini udah berhasil. Jadi untuk pelepasan dari bearing ini, baik bearing yang ini atau yang ini, itu gunakan cara seperti ini. Biasanya saya gunakan itu cara seperti ini ya. Jadi cara manual seperti ini lebih aman menurut saya, dan di bagian sini nggak rentan kena panas dan juga nggak longgar. Jadi kita gunakan cara manual seperti ini. Nah, kalau cara lebih cepatnya tentunya pakai las. Jadi buat teman-teman semua yang biasa pakai las nggak masalah juga, tapi menurut saya lebih aman menggunakan cara manual seperti ini. Nah, ini bearing yang bermasalah, jadi ini kita belum belikan dan lanjut kita belikan terlebih dahulu, baru kita lakukan pemasangan di bagian bearing ini. Lanjut kita ke proses pemasangan dari bearing aspoli ya. Ini bearing aspolinya lanjut kita ketok aja dan lanjut kita pasang bearing yang baru ke as yang baru tadi. Nah, ini kita ketok aja seperti ini perlahan. Nah, ini setelah kita ketok, kita bersih-bersihkan terlebih dahulu ya. Jangan lupa di bagian bearing-bearingnya ini tentunya ada pasir, entah kerikil, entah apa, kotoran yang menyumbat di bagian bearingnya dan mengakibatkan nanti bearing bunyi agak mendesah ataupun bunyi yang agak kasar. Jadi kita bersihkan terlebih dahulu dan semprot dengan angin seperti ini. Nah, ketika pasir atau kerikil atau bahkan debu yang berada di bearing ini udah bersih, baru kita putar-putar dan kemudian kita masukkan spinya kembali di posisi semula. Nah, ini spi yang tadi kita copot dari as yang lama ya teman-teman semua. Jadi lanjut kita rakit aja di sepeda motornya kembali. Nah, ini kita lanjut terlebih dahulu kita rakit di bagian bearing yang tadi kita lepas ya. Ini bearingnya yang baru udah kita belikan. Jadi ini kita pasangkan di sepeda motornya. Nah, ini di bagian baknya ini kita pasang kembali dan kemudian kita ketok-ketok perlahan rata. Usahakan ini masuknya rata. Nah, tujuan dari pergantian bearing ini agar giginya itu perputarannya rata ya, jadi nggak mudah haus lagi. Kalau umpamanya kita nggak ganti, nanti risikonya bisa haus lagi dan bunyi nangis lagi. Jadi pastikan cek di bagian bearingnya. Nah, ini kita lanjutkan lagi teman-teman semua. Kebetulan di sini hujannya deras sekali, jadi tadi kita nggak lanjutkan. Nah, ini kita lanjutkan lagi. Mohon maaf suaranya agak kurang jelas karena di sini hujan deras ya, jadi suaranya agak kurang fokus ataupun kurang kedengaran. Itu disebabkan oleh cuaca yang nggak mendukung pada hari ini. Nah, ini jadi ini kita mulai lagi ya teman-teman semua. Ini udah kita beri pelumas dan lanjut kita pasang di bagian gigi aspoli belakang. Nah, ini lanjut di bagian ini kita ketok ya, kita ketok. Oh, udah mentok kayak gini udah pas, udah cukup. Jadi ini udah mentok, tinggal kita lanjut pasang ataupun rakit di bagian tahanan dari bearingnya ini. Di sini ada tulisan out ya, out itu berarti dia bagian luar.
Untuk langkah pertama kita pasang untuk gigi as roda belakang terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Ini as roda belakang, dan lanjut gigi yang berhubungan langsung sama as roda belakang itu gigi tengah, dan juga gigi tengah yang lebar seperti ini. Nah, ini untuk depan belakangnya bebas ya buat teman-teman semua mungkin ragu depan belakangnya. Di sini kita pasang depan belakangnya bebas. Nah, untuk saya biasanya gunakan yang ada kodenya di bagian luar. Nah, ini yang ada kode, nggak kelihatan ya, tapi ini ada kode. Nah, ini bagian ada kode itu bagian luar, itu bebas. Nah, ini tinggal kita lanjut rakit di bagian tutupnya ini, dan kemudian kasih oli gardannya, dan ini udah cukup selesai. Nah, ini kita lanjut ya, rakit kembali. Nah, ini kita lanjut merakitan dari baut-baut ya, ataupun pemasangan dari baut-baut yang tadi kita lepas untuk pelepasan dari bagian gearbox ataupun gigi gardan pada sepeda motor Beat yang kita lagi tangani ini. Ini buat teman-teman semua, ini rakitan dari puli belakangnya. Nah, ini udah cukup. Jadi di bagian batu ini, alangkah baiknya buat teman-teman semua, ini di bagian sini kalau umpamanya udah licin seperti ini diamplas terlebih dahulu. Dan juga di bagian sini yang punya keluhan dan masalah yang sama juga ya, sering terjadi kendala bearing di bagian bak CVT selalu kena, itu bisa diakibatkan oleh bearing aspoli yang tadi kita ganti. Dan juga di bagian sini haus juga bisa menyebabkan bunyi kasar pas start awal pada sepeda motor ini. Nah, bunyi cetak-cetak ataupun tek-tek gitu pas start awal dari sepeda motor ini, itu diakibatkan oleh di bagian sini udah haus. Ganti bearing bak CVT, namun dia tetap masih ngulang lagi. Jadi ini diakibatkan oleh di bagian ujung as ini udah haus, dan serta bearing di bagian as poli ini udah oblak. Nah, seperti tadi. Nah, ini udah span ya, ada padat. Jadi ini juga udah standar lagi. Dan buat bearing di bagian bak, kalau umpamanya udah bermasalah, udah pergantian di bagian gearbox seperti kita lakukan di video kali ini, alangkah baiknya di bagian bearing itu kita ganti sama yang baru. Jadi bearing yang berada di bak CVT itu wajib teman-teman semua ganti baru kalau umpamanya udah haus. Nah, ini udah pakai bearing yang nggak pakai bos lagi di bagian dalamannya. Dan ini masih baru ya. Jadi karena itu masih baru, jadi saya nggak ganti. Nah, lanjut ini kita rakit, dan juga di bagian sini kita amplas terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Ini sudah kita lakukan pengamplasan yang di bagian batu close-nya ini, batu puli belakang ini. Ujungnya tinggal kita masukkan. Nah, seperti ini. Nah, ini nomor pengunci dari lonceng ataupun poli as poli belakang. Nah, cukup 3 kali hentakan seperti itu. Dan kemudian kita beri karet di bagian sini agar dia lebih padat dan juga nggak mudah longgar di bagian as yang baru tadi kita ganti. Nah, ini tujuannya diberi karet ataupun selang minyak yang kita potong dulu, udah pernah saya bikinkan videonya, itu agar bearing yang berada di poli belakang sini ini makin padat nyatu sama as di bagian sini. Nah, itu tujuannya ya. Jadi ini udah nggak goyang lagi, dan ini juga masih baru. Jadi ini nggak kita ganti.
Dan ini hasil setelah kita lakukan perakitan di bagian roda, bak CVT, dan juga di bagian knalpotnya ya. Ini knalpot dan rodanya kita buat perakitannya nggak sertai dalam video kali ini untuk mempersingkat waktu juga buat teman-teman semua. Nah ini kita coba start. Nah kalau umpamanya kita bawa jalan itu agak sulit kita untuk proses mendengarkan suaranya ya, karena di sini pas jalan pastinya ribut suara angin. Apalagi pas kita coba bawa kencang ya, RPM agak tinggi, itu agak sulit. Dan ini seperti ini suara ketika kita hidupkan sepeda motornya. Nah ini posisi nyala ya, posisi sepeda motornya nyala, dan ini agak kurang kedengaran karena di sini dia pakai knalpot brong. Nah, di sini kita coba gas karena posisi nyul, walaupun posisinya pas standar 2 seperti ini, kalau memang dia nangis, itu digas pun pas kita lepas gasnya, tarik gas atau digas, lepas gasnya dia akan nangis ya. Ini kita coba apakah masih nangis, dan semalam itu nangis. Nah seperti itu, suara nangisnya udah hilang dan juga ini hasilnya sempurna. Nah seperti itu buat teman-teman semua yang punya kendala yang sama seperti ini dan punya masalah yang sama seperti video yang saya lagi tangani di kali ini. Semoga ini bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Nah kalau umpamanya punya kendala yang sama, suara nangis yang parah ataupun mau menghilangkan suara nangis pada sepeda motor, beat ataupun matic lainnya, itu gunakan cara ini lebih ampuh ya. Pastinya ini ganti baru dan udah pasti suara nangisnya hilang. Tapi untuk budget lebih ringannya seperti saya sampaikan sebelumnya juga bisa menggunakan ampril ataupun dengan cara dihaluskan di bagian giginya yang haus. Nah tapi cara itu nggak semuanya dijamin bisa berhasil, tapi kemungkinan bisa mengurangi ya. Jadi kalau ini ganti baru, udah pasti dia suara nangisnya hilang. Nah, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah.